Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan saya, Sobat Tekno. Kali ini saya akan menjelaskan berbagi cara bagaimana membuat server kantor. Apabila kantor Anda sudah kelas menengah ya, saya menyarankan Anda beralih ke Proxmox. Karena apa? Karena Proxmox itu bisa membuat satu komputer server dipecah menjadi beberapa server. Ini contohnya satu mesin ya, bisa dibagi-bagi. Nah, inilah contohnya. Apabila kantor Anda ya yang akses servernya sedikit sih, saran saya tidak usah menggunakan ini. Tapi apabila yang mengakses banyak dan juga udah mulai berkembang dan butuh layanan yang lebih banyak ya, daripada Anda membeli STB ya, STB Armbian seperti ini bisa dijadikan server juga. Tapi ini kalau solusi paling hemat ini. Tapi kalau kantor Anda sudah mulai besar, sudah mulai banyak yang akses dan butuh banyak layanan, saya menyarankan pindah menggunakan Proxmox. Karena Proxmox ini bisa menjalankan berbagai macam sistem operasi, mulai dari Ubuntu server sampai dengan Windows. Di sini saya menyarankan untuk Proxmox ini ya, diinstal menggunakan prosesor kelas menengah. Saya tidak menyarankan Anda menginstal Proxmox di hardware yang sudah jadul. Ya, minimal 4 core. Dan juga saya juga menyarankan RAM 8GB. Kenapa? Saya pernah nyoba install Proxmox ini dengan RAM 4GB. Dia mepet sekali. Jadi Proxmox dengan RAM 4GB belum cukup. Maksudnya terlalu rendah buat kantor saya. Jadi kalau Anda ingin RAM 4GB tidak masalah, asalkan server di dalamnya kecil-kecil ya. Tapi di sini saya menggunakan RAM 8GB. Oke? Berikut ini cara instalasinya ya. Pertama, kita siapkan dulu komputernya. Ini komputernya kosong ya. Speknya ini udah saya kasih lihat tadi. Download dulu ISO-nya. ISO Proxmox silakan di-download. Nanti saya letakkan di link deskripsi ya. Deskripsinya. Nah.
Habis itu kita burn pakai Rufus, silakan pakai Rufus. Jangan pakai Yumi. Kalau saya pernah pakai Yumi gagal. Tapi kalau Ubuntu server pakai Yumi masih oke. Tapi khusus Proxmox ini usahakan pakai Rufus. Karena dia di dalamnya ada berbagai partisi. Habis selesai, colok flash disknya, nyalakan komputer, lalu kita masukkan, nyalakan, masuk ke boot flash disk yang sudah kita isi ISO. Nah, pilih saja. Oke, sampai di sini. Ini ada tampilan antarmuka Proxmox instalasi ya. Kita pilih install Proxmox VE. Nah, nanti dia akan ngeloading file-file yang dibutuhkan. Bersabar sebentar ya. Tapi instalasinya juga lumayan cepat. Nah, ini adalah perjanjian user agreement. Baca-baca dan kita harus setuju lisensi perjanjiannya. Kebetulan ini GNU, GPL open source, jadi kita agree. Nah, ini adalah petunjuknya, di next saja. Dan hard disk, pilih negara, zona waktu, dan layout keyboard default saja. Next. Nah, kita masukkan password login ya. Nanti login ini akan digunakan di web configuration. Nah, pastikan sama. Emailnya juga diisi, email pribadi atau email kantor. Lalu kita next. Diisi hostname-nya. Hostname-nya saran saya 2 digit. Maksudnya 2 kalimat dipisahkan dengan titik. Jangan terlalu default ya. Contohnya server 1 titik Proxmox. Contoh. Anda bisa mengubah sesuai keinginan Anda. Kalau kita next, nah ini adalah konfigurasinya. IP address, hard disk, lokasi, email, DNS, kita next. Sampai di sini proses instalasi sudah berjalan ya. Dimulai dari format hard disk, segala macam. Proses ini kira-kira memakan waktu hanya 10 menit, tergantung spesifik komputer Anda. Semakin cepat semakin bagus. Nah, prosesnya dilihat juga kalau mau dilihat. Jadi Proxmox ini ya, basisnya adalah Linux Debian. Proxmox ini kalau di kantor saya ini lumayan berperan penting ya, karena saya akan membuat laboratorium, butuh untuk percobaan. Jadi solusi hemat lah.
Daripada beli komputer khusus server dalam jumlah unit yang banyak, lebih baik satu saja dimanfaatkan ya. Nah, ini bisa disetting menggunakan web base ya, web config kalau bahasa saya sih ini web config. Ada GUI-nya, kita bisa backup virtual server. Oke. Ini instalasi selesai, silakan di reboot, lalu diakses dengan alamat browser dengan alamat sebagai berikut. Kita reboot. Oke. Please remove CD, USB flash disknya kita cabut supaya kita tidak mengulang kembali proses instalasinya. Kita cabut aja. Oke. Lalu kita masuk ke setup BIOS. Setup BIOS, oke. MAC address dicatat ya, wajib catat MAC address. Oke. MAC addressnya dicatat. Lalu PXE botnya disable aja. Lalu matikan error detection. Lalu back online-nya di primary ya, tujuannya supaya kita bisa nge-remote nyalahin lalu melalui jaringan LAN. Error detection-nya kita matikan apabila ada. Oke. Wake online-nya kita nyalakan. Karena apa? Karena mesin ini bakalan kita nyalakan tidak di ruangan kita. Harus kalau bisa diletakkan di ruangannya sendiri, jauh dari lalu lalang manusia. Oke. Ini speknya. Setelah itu di exit, save aja. Tidak ada exit, save, configuration. Oke. Lalu kita enter saja, ini pilihan defaultnya. Oke. Begini tampilan awal booting Proxmox. Sungguh jelek sekali. Jelek. Kita login, username-nya, root, password-nya sesuai yang kita buat tadi. Kalau tadi saya buat
passwordnya 00006 kali, enter. Nah, lalu kita halt. Tujuannya supaya servernya mati. Mematikan server, perintahnya, mantranya adalah halt. Nah, dia sudah halt, ditandakan dengan sistem halted. Dengan ini kita bisa mematikan komputer dengan aman. Mematikan selanjutnya ini akan kita sebut server ya. Ini bukan komputer lagi, sekarang ini sudah naik kelas menjadi server. Halt, matikan servernya. Tahan aja, nggak apa-apa. Cabut semua kabel power, semua dicabut. Kabel Ethernet cabut. Keyboard juga dicabut. Lalu pindahkan ke ruang server atau ke tempat yang tidak ada manusia lalu lalang. Lagian ngapain juga komputer itu ditaruh di meja, lagian juga tampilannya jelek. Apa yang mau dilihat hanya teks doang, teks saja. Jadi sungguh tidak enak dilihat. Lalu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bertemu dengan saya, Sobat Tekno. ini adalah contoh. Assalamualaikum. Ini adalah contoh komputer yang sudah saya taruh di ruangan server ya. Tidak ada yang bisa akses ke sini. Oke. Selesai itu bisa kita konfigurasi ke sini. Nah, ini contoh server yang sudah jadi. Oke. Sampai di sini pembahasan kita tentang Proxmox. Apabila ada salah kata atau ada perkataan saya yang tidak berkenan, saya TeknoPC meminta maaf yang sebesar-besarnya dan mohon dikoreksi di kolom komentar. Apabila Anda menyukai video ini, silakan beri jempol ke atas. Apabila Anda tidak suka dengan video ini, silakan jempol ke bawah. Dan juga saya minta dukungan untuk subscribe channel ini. Saya TeknoPC undur diri dari hadapan Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.